Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sunarso, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Pak Hamdan. Ya, gimana kabarnya Pak Sunarso, sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini Pak Hamdan gimana? Alhamdulillah saya sehat juga. Gimana kondisi anak-anak di sekolah, aman, terkendali? Alhamdulillah Pak Hamdan, sejauh ini anak-anak di sekolah, terutama dalam pendidikan agama Islam, masih bisa terkendali kondusif. Cuma ini Pak Hamdan, saya mau cerita tentang ada beberapa masalah atau kendala yang saya alami, yaitu mengenai penurunan semangat ibadah siswa itu Pak di sekolah. Oh, jadi Pak Sunarso mau ini ya bercerita tentang penurunan ibadah siswa ya. Semangatnya Pak, semangat ibadah. Oh, semangat ibadahnya. Tapi kurang semangat anak-anak ya Pak ya? Iya. Bapak Sunarso, kira-kira bentuknya seperti apa itu penurunan ibadah yang berkurang itu seperti apa? Jadi anak-anak itu kecenderungannya kalau ketika jam istirahat itu kan di sekolah itu kan sudah ada program istirahat pertama sholat duha, istirahat kedua sholat duha berjamaah. Kalau terlihat seperti tidak merespon, karena malah cenderung mengabaikan itu. Dari hari ke hari itu semakin penurunan itu. Jadi biasanya Sabtu itu sampai penuh sampai keluar serambi masjid, ini hanya di dalam masjid saja tidak penuh. Oh, berarti ini ya anak-anak cenderung ada yang mengabaikan sholat berjamaah. Nah, dari sebab itu kira-kira Pak Narso menginginkan yang seperti apa sebenarnya dari yang Pak Narso inginkan? Masih di unmute itu Pak, mohon maaf. Tujuan saya ini menyampaikan masalah yang terjadi ini adalah nantinya bisa memotivasi siswa itu agar lebih aktif dalam ibadah dan bisa meningkatkan semangat keislaman mereka di sekolah. Saya ingin melihat siswa merasa nyaman itu ya, seperti kembali pada tahun-tahun awal itu, dan terlibat semuanya aktif dalam kegiatan keagamaan, juga bisa mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama yang bisa terlihat di sekolah itu Pak. Oh ya, bagus. Berarti Pak Narso punya tujuan yang sangat mulia, yaitu supaya anak itu mempunyai semangat beribadah yang baik, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Pak Narso ya. Oke, Pak Sunarso, tujuan yang disampaikan sangat mulia sekali itu ya. Nah, Pak Sunarso, untuk mencapai tujuan itu tentu ada suatu upaya ya yang harus dilakukan ya. Terus kira-kira kesempatan apa yang Bapak Sunarso inginkan sebenarnya? Kesempatan yang bagaimana yang bisa dilakukan oleh Bapak Sunarso? Ya, sebelumnya saya sudah mengidentifikasi ada beberapa faktor itu Pak yang mempengaruhi semangat siswa di sekolah itu. Jadi itu kadang alasannya itu mereka tidak mau terlibat atau merasa mereka tidak memiliki waktu yang cukup atau kesempatan mereka terbatas itu. Karena menurut mereka istirahat itu yang bagi mereka dunia mereka. Mereka menikmati waktu istirahat dengan santai, tidak ada aktivitas lain. Nah, jadi mereka menginginkan istirahat itu menjadi bagian dari dunia mereka, dan mereka menikmatinya tanpa ada intervensi dari orang lain gitu Pak. Oh iya, berarti ini ya, anak-anak cenderung menikmati masa istirahatnya untuk istirahat benar gitu ya, tidak istirahat total, artinya tidak mau ganggu untuk kegiatan yang lainnya. Nah, Bapak Sunarso, dari pengamatan Bapak Sunarso terkait motivasi anak yang motivasinya kurang gitu ya terhadap kegiatan ibadah, kira-kira kalau dalam mencapai tujuan yang saat ini Bapak Sunarso rasakan, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu sekarang berada di mana itu Pak, anak-anak atau kondisi semangat ibadah anak-anak?
Saya kalau ada skala itu ya paling saya berada di skala 7 itu Pak. Skala 7 ya. Mengukur rencana skala 7 itu karena ya masih banyak kekurangan di sana sini Pak, dari skala 1 sampai 10-nya itu. Baik, ya baik. Berarti di angka 7 nggih Pak Sunarso nggih dalam mencapai itu. Tentunya Pak Sunarso sangat mengharapkan menjadi nanti yang di angka 10 ya Pak ya. Iya betul. Lebih maksimal, lebih optimal. Nah kira-kira Pak Sunarso ini punya kekuatan apa untuk mencapai tujuan itu yang diharapkan tadi? Punya kekuatan apa Pak Sunarso? Saya itu merencanakan begini Pak, nanti akan melakukan beberapa tindakan ya untuk menstimulus semangat siswa untuk beribadah terutama. Itu yang saya miliki, potensi yang saya miliki itu. Saya melihat ada yang bisa saya terapkan nanti insya Allah adalah keteladanan. Jam pertama nanti saya berusaha menunjukkan pada anak-anak, saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang ada dan seluruh warga sekolah, mengajak ayo loh contohin anak-anak untuk ibadah gitu. Terus rencana saya itu nanti juga akan memastikan itu siswa akan terhubung dengan komunitas guru atau seluruh warga sekolah itu. Nanti kan dari permasalahan itu nanti kita yang potensi yang ada ini ya Pak, melibatkan seluruh warga sekolah, kemudian ada lokakarya atau diskusi untuk membahas isu-isu yang mungkin menjadi permasalahan yang ada di sekolah kita mungkin Pak. Baik, berarti Pak Sunarso punya kekuatan keteladanan ya, dan juga kolaborasi yang sangat luar biasa. Tentunya Pak Sunarso nanti dalam menjalankan tujuan itu tentu akan ada hambatan ya Pak Sunarso. Ada hambatan, ada gangguan gitu ya dalam mencapai tujuan. Kira-kira ketika ada hambatan itu apa yang akan Pak Sunarso lakukan, dan mungkin ada solusi-solusi yang akan dilakukan gitu ya ketika tujuan tadi itu banyak hambatan atau banyak gangguan gitu. Saya akan berusaha konsisten Pak, terhadap rencana aksi saya nanti ya, dan saya akan memastikan bahwa siswa itu akan terlibat aktif, bukan saja terlibat pasif ya. Jadi bukan hanya sekedar mengukur mengajar. Nanti siswa berusaha melakukan itu karena ada motivasi intrinsik dalam dirinya itu. Setelah ada beberapa hambatan yang ada itu nanti bisa kita atasi itu dengan potensi yang ada di dalam pelajaran dan solidaritas seluruh warga sekolah. Ya baik Pak Sunarso. Terus tadi Pak Sunarso sudah menyampaikan tentang ini ya sebuah identifikasi yang sangat luar biasa, sudah bisa identifikasi tentang smart ibadah yang tentu Pak Sunarso punya rencana itu ya untuk mencapai. Kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Pak Sunarso ini nanti untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya rencananya akan secara bertahap itu nanti pertama saya akan mencoba mengatur pada kepala sekolah sebagai pimpinan dan berkomunikasi dengan beliau, nanti meminta bantuan dan izin dari beliau untuk membentuk komunitas sekolah yang peduli dengan kegiatan keberagamaan di sekolah itu Pak. Terus kedua nanti saya akan bekerjasama dengan OSIS dalam waktu dekat ini, nanti akan melibatkan OSIS yang bagian kerohanian Islam itu Pak. Nanti akan dilibatkan untuk membantu teknis daripada pelaksanaan ibadah di sekolah. Baik, rencana yang sangat bagus Bapak Sunarso. Tentu dalam rencana itu kita akan membuat strategi bagaimana supaya nanti pelaksanaannya itu lebih tepat gitu ya. Kira-kira setelah tadi Pak Sunarso membuat rencana dengan kata kepala sekolah, kemudian dengan OSIS juga, kira-kira strategi apa yang akan digunakan dan bagaimana waktu yang akan digunakan juga? Strategi yang saya gunakan nanti berusaha merangkul siswa dengan penuh
dengan segala kasih sayang, dengan pendekatan hati Pak. Jadi tidak hanya mengedepankan apa sekedar menggugurkan wajib saja, tapi nanti saya juga akan berusaha merangkul siswa dari dekat, mengenal karakteristik mereka, sejauh mana ketertarikan mereka dengan ibadah, dan berusaha sebisa mungkin nanti selalu memberikan keteladanan dalam bentuk apapun, walaupun hal yang mungkin dalam pandangan kita hal yang kecil. Oh ya, bagus Mas Sunarso, sangat bagus apa yang disampaikan tadi. Menurut Bapak Sunarso ini keberhasilan rencana Pak Sunarso itu kira-kira ukurannya apa ya Pak? Artinya rencana Pak Sunarso berhasil dikatakan jika apa gitu? Apa jika anak sholat semua atau bagaimana Pak Sunarso? Solusinya begitu. Ya, indikator keberhasilannya itu nanti dari apa yang sudah saya rencanakan, rencana aksi yang akan saya lakukan dan strategi yang akan saya gunakan itu, indikasinya itu adalah nanti partisipasi ibadah di sekolah meningkat. Kemudian dari ibadah itu kan nanti melahirkan budi pekerti dan cerminan dari kalau orang sholat itu pasti menjadi orang baik. Karena nanti orang sekalipun bukan orang baik, nanti sholatlah yang akan menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik. Begitu Pak. Ya baik, luar biasa Pak Sunarso dengan ini. Terus yang selanjutnya adalah kira-kira dalam kita membuat rencana tadi, Pak Sunarso akan melibatkan siapa saja itu dalam menjaga semangat Pak Sunarso ini, menjaga komitmen. Pertama saya akan yang bersinggungan langsung dengan pendidikan agama Islam, tentu saja guru bimbingan konseling. Itu nanti kan ada 3 orang, kemudian ada guru pendidikan agama Islam, ada 3 orang juga. Nanti mungkin dibantu dengan 8 standar, juga nanti dibantu dengan OSIS yang membidangi kerohanian Islam. Baik. Dan melibatkan seluruh warga sekolah tentu saja Pak. Ya bagus Pak Sunarso ya. Pak Sunarso, tadi kita sudah melakukan diskusi dan ternyata Pak Sunarso sudah mempunyai identifikasi, punya rencana dan aksi ya, dan sebagainya, satu luar biasa sekali. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Sunarso setelah tadi mengikuti kegiatan coaching ini ya? Mungkin bagaimana perasaannya kira-kira Pak Sunarso? Saya terima kasih sekali Pak, sudah dibantu, jadi saya banyak sekali mendapatkan manfaat, kemudian memperoleh wawasan baru, kemudian pemahaman yang lebih baik. Terus kemudian dengan saya di coaching sama Bapak itu kemudian muncul ide-ide baru untuk mencapai tujuan dan strategi yang saya rencanakan Pak. Kemudian saya juga banyak mendapatkan motivasi dan kepercayaan diri Pak setelah di coaching, dan mendapatkan cara strategi baru untuk mengelola dan memprioritaskan strategi atau rencana aksi nyata yang nanti akan saya lakukan. Begitu Pak. Ya baik, terima kasih Pak Sunarso. Ya terima kasih. Alhamdulillah Pak Sunarso bisa, semoga nanti dengan rencana-rencananya, dengan aksi-aksinya yang telah tadi disampaikan, Pak Sunarso bisa menerapkan strategi tadi dengan lancar ya Pak Sunarso, ya, tanpa ada halangan, sehingga semangat ibadah anak-anak itu meningkat ya, dari yang mungkin kemarin itu masjidnya atau jamaahnya sedikit, nanti menjadi lebih banyak gitu. Dan juga harapan Pak Sunarso juga anak-anak mampu menerapkan ya Pak ya, mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya tidak hanya sholat saja, tapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapan dari Bapak Sunarso, dan semoga nanti tadi kan di angka 7 ya Pak, harapnya nanti setelah kegiatan ini Pak Sunarso menerapkan, nanti berada di rank 10 Pak ya. Insya Allah Pak. Insya Allah ya, dengan dukungan tadi ya, kolaborasi dan lain sebagainya. Itu Bapak Sunarso.
yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga berkah untuk kita semua. Terima kasih Pak Sunarso. Terima kasih Pak Hamdan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Sunarso. Semangat Pak Hamdan. Assalamualaikum.